Halo Maglevo, how are you today? We will study again Matematika, tema 2F. Okay? Yeah. But before we start our lesson, let's pray first. Okay? Lord, we thank you so much for today. We will study again Matematika with my students Mark Levo. Please help us, help my students to understand this topic well. Bless also our parents and all the teachers. In Jesus Christ's name, we pray to you. Everybody says, Amen. Oke anak-anak sekalian, topik kita hari ini adalah menimbang berat benda. Nah, sekarang alat yang kita gunakan untuk menimbang berat benda adalah sebagai berikut. Oke anak-anak sekalian, yang pertama adalah timbangan kue seperti yang ada di gambar. Nah, alat ini biasa dipakai untuk menimbang benda-benda seperti tepung, bisa menimbang gula pasir, bawang, cabai, ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ketika ditaruh barang di atasnya, ya, maka jarum yang tertera akan menunjuk angka-angka. Nah, angka yang ditunjuk oleh jarum itulah berat dari benda tersebut. Oke, yang kedua adalah timbangan pasar. Nah, timbangan pasar ini bentuknya seperti yang ada di layar kita, boleh dilihat. Nah, timbangan ini biasa digunakan di pasar, yang mana digunakan oleh pedagang untuk menimbang barang-barang yang akan dibeli oleh pembeli. Ya, bisa menimbang sayur, ikan, dan macam-macam. Ya, bagaimana cara menggunakannya? Nah, dengan membaca seperti ada terbuat dari bahan logam yang disebut anak timbangan. Nah, anak timbangan ini ada tertulis 1 kilo, 500 gram, atau 100 gram. Nah, di anak timbangannya akan ditaruh di satu sisi dan di sisi yang lain adalah barang yang mau dijual. Jadi ketika seimbang dia posisinya, barang yang akan dijual dengan anak timbangan tadi, maka segitulah berat dari benda atau barang yang akan kita beli. Ya, yang berikutnya adalah alat timbangan berat adalah timbangan berat badan. Nah, kamu tentunya pernah diukur berat badannya ya. Nah, yang di gambar kita ini adalah timbangan berat badan yang model kita harus naik ke atasnya atau kita harus pijak. Nah, ketika kita pijak naik ke atas timbangan ini, maka jarum di dalam timbangan ini akan menunjuk angka tertentu sesuai dengan berat badan kita. Jadi angka yang ditunjuk jarum itulah berat badan kita atau berat badan orang yang ada di atas timbangan tersebut. Oke, alat timbangan yang berikutnya adalah timbangan digital. Artinya timbangan digital adalah ketika kita taruh barang di atas timbangan tersebut, maka akan muncul angka-angka. Jadi bukan jarum penunjuk, tapi angka-angka yang muncul. Nah, setelah angkanya berhenti, maka angka tersebutlah berat dari benda yang kita taruh di atasnya. Jadi ini lebih modern ya. Biasanya ini memakai baterai atau mungkin tersambung langsung ke listrik. Itu ya. Oke, alat timbangan yang lain adalah alat timbangan duduk. Nah, ini biasa digunakan untuk menimbang benda-benda yang sangat berat ya. Contohnya menimbang sekarung beras, sekarung jagung, atau mungkin menimbang sekarung pupuk. Pokoknya ukurannya biasanya angkanya besar-besar ya. Hasil pengukurannya itu adalah ditentukan dengan melihat angka yang ditunjuk pada layar timbangan. Ya. Alat timbangan yang lain adalah disebut timbangan gantung. Nah, kenapa disebut timbangan gantung? Karena untuk menggunakannya salah satu ujungnya harus digantung di suatu tempat. Nah, benda yang diukur beratnya akan digantungkan di bagian yang bawah. Nah, saat diukur nanti ada jarum penunjuk, maka angka yang ditunjuk oleh jarum itulah berat benda tersebut. Nah, alat ini kadang juga digunakan oleh tim medis di posyandu ya, di pos pelayanan terpadu di komplek perumahan kita
untuk menimbang berat bayi ya. Biasanya seperti itu. Ya, anak-anak sekalian, mari perhatikan topik kita hari ini, yaitu alat ukur atau satuan yang kita pakai adalah kilogram dan gram ya. Dan juga hektogram. Nah, lihat di sini 1 kilogram adalah 10 Hg atau hektogram. Ya, Hg ini sering disebut juga dengan istilah ons ya. Bilik cabai 2 ons, artinya 2 hektogram. Nah, seperti itu ya. Nah, perhatikan cara perhitungannya dengan melihat tangga turunan dari kilogram, hektogram, dekagram, gram sampai ke bawah miligram. Ya, ini hanya perkenalan saja. Nanti di kelas selanjutnya, di kelas 4, kita akan bahas ini secara detail di pelajaran matematika. Tapi sekarang kita hanya belajar dulu 1 kilogram itu adalah sama itu dengan 10 hektogram atau 10 ons. Atau 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ya, kita udah pernah belajar ini di pelajaran tematik sebelumnya. Ya. Ya, cara mengukur berat itu adalah kita harus tahu mengubah hitungan dari kilogram ke hektogram dan dari kilogram ke gram, dan demikian juga sebaliknya. Tadi sebelumnya Teacher Edo sudah jelasin bahwa urutan berat yang kita pelajari di SD itu ada namanya itu tadi dari kilogram disingkat kg, ada berikutnya hektogram atau Hg, selanjutnya dekagram atau DAG, selanjutnya adalah gram ya atau GR ya. Terus ada lagi desigram atau DG. Terus ada sentigram atau disingkat CG. Dan miligram atau MG. Ya, satuan miligram ini biasa kita lihat pada dosis obat ya. Jadi tadi seperti saya jelasin, akan kita bahas lebih detail tentang semua hitungan berat ini di kelas 4 ya atau kelas 5 ya. Nah, jadi perhatikan topik kita, yang fokus kita adalah hanya di kilogram dulu, hektogram atau tadi istilahnya ons, dan gram. Nah, cara nukarnya adalah kalau dari kilogram ke gram, maka pembandingnya adalah 1000. Oke. Kalau dari kilogram ke hektogram, maka pembandingnya adalah berapa? 10. Artinya 1 kilogram sama dengan 10 hektogram atau 10 ons. Terus kalau dari hektogram ke gram itu angka pembandingnya adalah 100. Kenapa? Karena dia turun 2 tingkat ya. Jadi 1 ons atau 1 hektogram sama dengan 100 gram. Oke, anak-anak sekalian, sampai kita pada akhir pertemuan kita. Silakan dikerjakan tugas dari buku tematik kita halaman 7 soal nomor 2. Halaman 27 soal nomor 3 tentunya dari buku tematik 2F. Oke. Saya berharap kalian tetap sehat, semangat belajar, ikuti protokol kesehatan, dan sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.